Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ardiana Lestari dengan NIM 117220024 dari kelas K3L Teknik Geomatika UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal aksesibilitas dan keberlanjutan pada fasilitas umum untuk penyandang disabilitas tunanetra. Jadi, pernahkah teman-teman sekalian membayangkan bagaimana seseorang dengan gangguan penglihatan ini berjalan di jalan raya? Nah, bagi sebagian dari kita, jalan raya ini mungkin hanya tempat berlalu lintas. Namun, bagi mereka yang tunanetra, jalan adalah tantangan besar yang membutuhkan desain yang inklusif. Nah, prinsip dari desain inklusif ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang mudah diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Sehingga pada video ini kita akan membahas tentang pentingnya aksesibilitas, keberlanjutan fasilitas umum untuk penyandang disabilitas, dan untuk studi kasusnya sendiri ada di lapangan Pemda atau pemerintah daerah di Kabupaten Sleman. Nah, salah satu elemen penting dalam aksesibilitas jalan bagi tunanetra ini adalah guiding blocks, yang merupakan ubin pemandu khusus bagi tunanetra yang terdiri dari dua pola utama yang bisa teman-teman lihat pada layar ya. Nah, untuk pola yang pertama itu adalah pola garis sebagai petunjuk arah, dan pola yang kedua adalah pola titik untuk tanda berhenti atau peringatan. Nah, guiding blocks ini biasanya dipasang di trotoar, stasiun, dan fasilitas umum lainnya. Nah, pemilihan warna ini bukan tanpa sebab juga. Nah, warna kuning yang kontras ini membantu tunanetra dengan low vision untuk mengenali jalur ini dengan lebih mudah. Nah, topik selanjutnya yaitu pentingnya aksesibilitas dan keberlanjutan. Nah, aksesibilitas ini nggak hanya cukup sampai pada tahap pembangunan, tetapi juga harus dijaga keberlanjutannya. Prinsip dasar inklusif ini bertujuan untuk menciptakan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua orang, termasuk tunanetra, tanpa memerlukan adaptasi tambahan. Guiding blocks yang pecah, tertutup sampah, dan bahkan terputus di tengah jalan ini dapat membahayakan pengguna jalan, baik itu yang disabilitas maupun yang tidak. Nah, oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan berkala agar fasilitas ini tuh tetap berfungsi dengan baik. Nah, ini adalah beberapa kondisi guiding blocks yang ada di lapangan ataupun sekitaran dari lapangan Pemda Sleman. Nah, Kabupaten Sleman sendiri adalah salah satu wilayah yang telah mengimplementasikan guiding blocks ini pada beberapa fasilitas umum. Namun, kondisi di lapangan ini menunjukkan keberagaman. Seperti teman-teman bisa lihat di layar, ini kondisinya ada yang pecah, ada yang tertutup sampah, atau bahkan terputus di persimpangan jalan raya. Nah, selain itu, ada juga yang masih dalam kondisi baik seperti pada layar. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa prinsip dasar inklusif ini belum cukup dapat diterapkan saat tidak hanya cukup untuk diterapkan di saat pembangunan saja, tetapi juga harus diterapkan pada saat pemeliharaan berkelanjutan melalui perawatan dan pengawasan. Jadi, gimana solusinya? Solusinya itu untuk memastikan keberlanjutan aksesibilitas, ada beberapa solusi penting yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pemerintah daerah ini perlu untuk melakukan inspeksi rutin dan perbaikan fasilitas yang rusak. Dan juga selain itu, perlu adanya edukasi masyarakat untuk tidak menggunakan guiding blocks ini sebagai tempat parkir atau tempat penyimpanan barang seperti di slide sebelumnya itu tertumpuk oleh sampah seperti itu ya. Jadi prinsip dasar inklusif ini harus terus diterapkan, bukan hanya saat fasilitas itu dibangun, tapi juga dalam menjaga dan meningkatkan kualitasnya. Nah, bisa teman-teman baca juga ada kutipan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan penyandang disabilitas sendiri adalah kunci untuk menciptakan jalan yang inklusif dan berkelanjutan. Aksesibilitas adalah hak dan keberlanjutan adalah kewajiban. Prinsip dasar inklusif memastikan bahwa fasilitas umum dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali.
Dengan menjaga dan meningkatkan fasilitas seperti guiding blocks, kita mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Mari bersama-sama menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, karena kota yang inklusif adalah kota yang peduli pada semua warganya. Terima kasih.